selamat datang kembali ke channel YouTube saya, Cheerful Little Duck. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengubah perilaku anak yang salah tanpa hukuman ataupun hadiah. Saya akan mengilustrasikannya dengan 3 contoh permasalahan anak. Anda juga dapat mengkreasikan teknik ini dengan permasalahan anak Anda. Karena teknik ini sendiri dapat dipakai untuk berbagai macam permasalahan anak. Anda hanya perlu menyiapkan secari kertas dan alat tulis untuk teknik ini. Contoh pertama yang akan saya bahas adalah permasalahan seorang anak yang kesulitan untuk bangun pagi. Tahap pertama adalah menerima perasaan anak. Lakukan ini ketika anak sudah dalam kondisi tenang. Mungkin pada malam hari ataupun siang hari. Jangan lakukan ini ketika anak masih di tempat tidur dan kesulitan untuk bangun. Karena perlu diingat ketika anak masih mengantuk, masih lapar, ataupun sedang kesal, sulit sekali berdiskusi dengan mereka dan juga sulit membuat mereka mengikuti perintah kita. Carilah situasi ketika anak sudah tenang dan duduklah bersama dia untuk berdiskusi. Ketika sudah duduk dengan anak, Anda dapat memulai diskusi dengan berkata, "Setiap pagi kamu kelihatannya kesulitan untuk bangun pagi." Anda cukup mendeskripsikan apa yang Anda lihat dan hindarilah memarahi atau menceramai anak. Misalnya nih, "Kakak kok bandel banget sih, nggak bisa bangun pagi." Jika anak menjelaskan alasannya, walaupun itu tidak masuk akal, tetap dengarkanlah anak. Jangan menyela ataupun menilai anak. Jadilah pendengar yang baik bagi anak. Tahap kedua adalah menjelaskan masalah yang timbul akibat perbuatan anak. Jadi setelah memulai dengan menerima perasaan anak, jika anak menjelaskan alasannya jadi pendengar yang baik, kemudian Anda bisa menjelaskan masalah yang timbul akibat perbuatan anak tersebut. Contohnya nih, masalahnya ayah selalu terlambat bekerja setiap pagi. Jadinya ayah sangat sedih. Anda dapat memulai perkataan Anda dengan masalahnya. Sama seperti pada saat menerima perasaan anak, jangan menyudutkan anak dan menyalahkan dia. Cukup deskripsikan masalahnya. Tahap selanjutnya adalah mendiskusikan cara penyelesaian masalah dengan anak. Sangat penting untuk menghargai semua masalah yang anak hadapi dan jangan menganggapnya sepele. Misalnya nih, seperti telat bangun pagi. Mungkin bagi orang dewasa, jawabannya cukup membangunkannya lebih awal. Namun bagi anak, ini masalah sangat sulit untuk dia pecahkan. Jadi, untuk menghargai masalah anak, kita dapat memulai dengan berkata, "Ini masalah yang sangat sulit." Walaupun di pikiran Anda bukan masalah sulit, tetap mulailah dengan berkata, "Ini masalah yang sangat sulit." Dan akhiri dengan meminta bantuan anak untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti kasus yang kita bahas, kita dapat berkata seperti ini, "Masalah ini sangat sulit. Kamu kesulitan bangun pagi. Ayah sedih karena telat. Kita membutuhkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah ini." Diskusikanlah dengan anak dan tulis solusi-solusi yang dia berikan di secari kertas. Walaupun anak mengungkapkan solusi yang tidak masuk akal, tetap tuliskan semua cara penyelesaiannya yang diungkapkan oleh anak. Hindari memberikan komentar seperti, "Ini tidak mungkin, nggak masuk akal." Biarkan anak menyebut semua cara penyelesaian masalahnya. Misalnya nih, sebagai contoh, anak bilang dia mau seorang Spider-Man yang membangunkan dia.
Itu kan kelihatannya tidak masuk akal. Namun, tetap tuliskan semua pendapat dia. Anda juga dapat menuliskan solusi menurut Anda. Selanjutnya, Anda bisa berdiskusi dengan anak, solusi mana yang mau dan mungkin mereka bisa lakukan di pagi hari, dan tandailah di kertas tersebut. Misalnya nih, anak memilih mau dibangunkan oleh Spider-Man. Kan tidak mungkin Spider-Man asli datang dan membangunkan dia. Jadi orang tua dapat berkreasi dan menyarankan kepada dia, misalnya, ibu bisa berkata, I am Spider-Man ketika membangunkan kamu. Atau contoh lainnya, ibu bisa pakai masker Spider-Man ketika membangunkan kamu. Anda juga bisa bekerja sama dengan anak membuat masker Spider-Man tersebut. Yang penting, ikut sertakan anak dalam pembahasan solusi, hargainya dia ketika dia memberikan solusinya. Dengan menghargai solusi dari anak, semakin besarlah peluang untuk mengubah perilaku anak. Karena solusi tersebut sudah dibahas bersama anak dan berdasarkan persetujuan si anak sendiri. Anak lebih senang melakukan sesuatu yang disetujui oleh dirinya, daripada hanya disuruh oleh orang tua. Yang terakhir, cobalah cara penyelesaian yang telah dibahas. Jadi kelebihan dari teknik ini, jika cara yang sudah didiskusikan tidak berhasil, orang tua dapat kembali ke kertas solusi dan membahas kembali dengan anak solusi mana yang mau dicoba. Yang penting untuk diingat adalah kekonsistenan orang tua untuk menjalankan solusi yang telah didiskusikan bersama. Jadi, jangan hari pertama mengikuti solusi yang telah didiskusikan, kemudian hari kedua malah mengancam memukul anak karena tidak mau bangun pagi. Jika seperti itu, anak akan tetap melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan. Teknik ini sendiri bisa dipersingkat untuk menyelesaikan masalah pada saat masalah itu selesai. Jadi orang tua tidak perlu menunggu anak sampai tenang, namun hanya bisa dilakukan pada kasus-kasus tertentu. Nah, contohnya pada kasus kedua yang akan saya bahas sekarang. Kasus kedua adalah abang yang tidak mau bermain Lego bersama adik. Masalahnya, si adik sangat ingin bermain Lego tersebut. Abang tidak mau meminjamkan karena merasa adik tidak ahli bermain Lego. Sama seperti tahap sebelumnya, teknik yang lebih singkat ini tetap diawali dengan menerima perasaan anak. Namun yang Anda lakukan, Anda cukup mendekati anak pada saat permasalahan terjadi dan terimalah perasaannya dia. Anda tidak perlu menunggu sampai anak tenang dulu. Jadi contohnya Anda bisa berkata, abang kelihatan sangat kesal karena adik mau main sama abang. Tahap kedua, jelaskanlah masalah yang timbul akibat dari perbuatannya. Jadi Anda dapat berkata, masalahnya adik sangat sedih karena tidak bisa bermain dengan abang. Ini masalah yang sangat sulit. Kita membutuhkan ide-ide untuk memecahkan masalahnya. Abang bisa saja secara langsung memberikan sedikit Lego kepada adik. Namun, ketika anak sedang kesal, sulit sekali berdiskusi dengan mereka. Jadi, bisa saja abang tetap tidak mau memberikan Legonya. Jika hal tersebut terjadi, maka Anda harus melakukan teknik ini dengan cara panjangnya. Jadi, Anda harus tunggu sampai abang selesai bermain, kemudian duduk bersama dia ketika dia tenang, dan berdiskusilah dengan dia bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Dan sama seperti sebelumnya, cobalah ide penyelesaian yang telah Anda diskusikan dengan abang. Contoh ketiga adalah adik yang memukul abang karena abang tidak mau meminjamkan mainannya. Karena sudah memukul, ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Skenario pertama, abang dan adik mulai bertengkar, mungkin menggunakan kata-kata ataupun fisik. Ketika otak bernama amigdala aktif pada anak, sangat sulit bagi mereka mendengar penjelasan apapun.
Saya juga akan menjelaskan bagaimana perilaku anak dipengaruhi oleh perkembangan otaknya dan tips-tips yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan otaknya di postingan saya selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan klik tombol belnya ya untuk update terbaru dari channel YouTube saya. Jika yang terjadi skenario pertama, cepat pindahkan salah satu anak atau mencoba berada di tengah-tengah anak jika Anda kesulitan memindahkan mereka. Skenario kedua adalah adik yang tidak berhenti memukul abang dan abang belum ikutan marah. Jika skenario ini yang terjadi, bawalah abang menjauh dari adik sampai adik tenang. Skenario ketiga, adik memukul abang, menangis, dan abang kebingungan mau ngapain. Setiap anak itu unik. Satu contoh kasus aja, responnya itu bisa berbagai macam, tergantung sama anaknya. Jika ingin menggunakan teknik ini, seperti saya jelaskan sebelumnya, ketika anak sedang marah, kesal, lapar, ataupun mengantuk, tidak efektif berbicara dengan mereka. Tunggulah anak tenang dan berbicara dengan salah satu anak. Saya akan memberikan contoh berbicara kepada adik terlebih dahulu. Duduk bersama adik ketika adik sudah tenang dengan selembar kertas di meja dan alat tulis. Dapat dimulai dengan menerima perasaan adik. Anda dapat berkata, saya melihat adik sangat marah sama abang. Apa yang terjadi? Biarkan adik menjawab dan Anda cukup menjadi pendengar yang baik. Jangan menyela adik atau menilai adik. Selanjutnya, bisa jelaskan masalahnya. Masalahnya, abang merasa sedih ketika dipukul. Dan memukul itu bukan cara terbaik jika sedang marah. Ini masalah yang sangat sulit, kita perlu ide mengatasinya. Jadi untuk contoh ini kita imajinasikan saja anaknya belum mampu untuk memberikan ide-ide, karena anaknya cukup pemalu. Jadi kalau anaknya seperti ini, orang tua dapat memberikan saran, tapi tetap mendiskusikan sarannya itu bersama anak. Contohnya nih, bagaimana kalau adik bisa masuk ke tenda dengan boneka kesayangan adik? Jadi setiap kali adik marah, adik bisa masuk ke tenda itu sampai adik tenang. Adik juga bisa memeluk boneka kesayangan adik. Selain itu, Anda juga dapat berdiskusi dengan adik mengenai cara yang baik meminta maaf kepada abang. Jadi kita imajinasikan lagi adiknya belum bisa mengungkapkan ide-idenya. Jadi contoh sarannya bisa aja bagaimana kalau kita membuatkan abang sebuah surat permohonan maaf. Ayo kita kerjakan bersama. Cara ini lebih baik daripada menyuruh anak meminta maaf. Anak paham kesalahannya apa dan belajar cara menyelesaikan masalahnya. Ini adalah skill yang sangat penting bagi mereka ketika mereka tumbuh dewasa. Anda juga bisa membahas solusi dengan abang dengan cara yang sama dengan contoh sebelumnya. Dan cobalah ide-ide penyelesaian tersebut. Nah, saya akan menjelaskan satu teknik lagi yang digunakan untuk kasus-kasus khusus, yaitu berdiam diri. Sebagai guru, terkadang saya memilih untuk diam dan tidak bereaksi apapun karena anak kadang-kadang hanya mencari perhatian kita dan semakin kita bereaksi, dia menganggap berhasil mendapat perhatian kita. Jadi biarkan saja selama apa yang dilakukan tidak melukai orang lain. Dan anak juga akan sadar apa yang dia lakukan tidak akan mendapat reaksi dari kita. Sangat baik pada anak-anak seperti ini, berikanlah reaksi positif ketika mereka melakukan hal yang baik. Sehingga mereka paham, mereka akan mendapat reaksi ketika melakukan perbuatan baik. Sedangkan ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, mereka tidak akan mendapat reaksi apapun. Catatan terakhir sebelum saya mengakhiri video ini. Karena setiap anak itu unik, satu teknik pemecahan masalah belum tentu bekerja untuk semua anak. Bahkan teknik yang sama dapat bekerja sekarang, namun besok tidak bisa lagi.
Jadi cobalah teknik-teknik yang sudah saya share. Mungkin membantu Anda menyelesaikan permasalahan dengan anak. Jadi jangan lupa subscribe dan klik tombol belnya ya. Jadi dapat update tips-tips parenting lainnya. Ini adalah daftar bacaan yang bisa Anda baca untuk mendapatkan info-info lebih lanjut. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon di-review agar saya bisa membuat konten yang lebih baik selanjutnya. Sampai jumpa!